memperkenalkan diri saya. Pertama, nama saya Suryadin Ahmad. Suryadin nama saya, Ahmad nama orang tua saya, nama ayah saya. Saya temannya Ustadz Wira dulu, tahfidz barang-barang di Darul Munir. Kemudian Ustadz Wira mendaftarkan saya ke Madinah, saya lolos. Ustadz Wira umurnya nggak lolos. Ya betul. Jadi Ustadz Wira yang mendaftarkan saya, karena saya nggak ngerti internet, beliau yang ngerti. Bahkan kelulusan pun Ustadz Wira yang paling tahu daripada saya. Ada teman saya nelpon saya, nama antum Suryadin bukan? Ya iya, nama saya Suryadin. Kemudian Ustadz Wira saya telepon, dicek ternyata saya benar yang lulus. Takutnya ada yang sama nama gitu. Udah pede duluan, udah sebelah kambing, ternyata namanya sama doang. Ternyata beda orang. Nah, beliau alhamdulillah semoga Allah membalasnya yang telah membantu saya daftar ke Madinah dulu. Baik, semoga juga kalian bisa belajar lebih lanjut ke jenjang berikutnya, bisa di Madinah mungkin, atau di Makkah, atau di kota-kota Islam besar lainnya yang belajar ilmu Islam. Ya, saya dari Bima dan saya sudah nikah. Semoga antum juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala zaujatan shalihatan. Aminnya kencang ya. Kenapa aminnya kencang kalau masalah wanita, sedangkan masalah ilmu kecil ya? Baik. Teman-teman, yang akan kita bahas adalah Manzumah Baituniah. Saya juga pernah hafal tapi sudah lupa. Nanti kita hafal bareng-bareng teman-temannya. Saya sudah hafal dulu. Ini kan kalau dalam soal hadis yang paling ringkas ini. Jadi dulu kita sudah pernah menghafalnya, kemudian ya lupa. Hari ini mungkin selanjutnya kita akan coba menghafal bareng-bareng. Baik, saya juga sudah mendapat sanad matan ini, baik sanad ini ya, sanad hafalannya juga sanad penjelasannya dari Syekh Said di Madinah. Salah satunya Imam Masjid Nabawi yang senang memberikan sanad, Syekh Qasim. Ya, jadi teman-teman, semoga ilmu beliau Syekh Qasim dan guru kita semuanya sampai ke atas mendapatkan pahala dari apa yang kita kerjakan pada hari ini. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, man dalla ala khairin falahu ajruhu. Baik, kalian lebih tahu. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan hari ini bisa berimpact positif terhadap guru-guru kita sebelumnya. Maka berusaha semaksimal mungkin, saya berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas. Juga kita yang berada di sini juga berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas agar guru-guru kita mendapatkan berkah dari apa yang sudah mereka ajarkan kepada kita. Baik. Ilmu hadis teman-teman, ilmu hadis ini salah satu ilmu di dalam Islam yang pertama kali ditulis. Ilmu hadis itu adalah ilmu yang di dalam sejarah Islam termasuk ilmu yang awal-awal ditulis. Para orientalis, sebagaimana kita ketahui bersama, para orientalis ini atau mustasyrikun itu menyerang Islam itu melalui hadis. Mereka mengatakan bahwa hadis itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hadis ditulis di tahun 300-an setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi ada jeda waktu yang begitu lama. Dari tahun misalnya tahun 1 Hijriah. Nah, pertama kali Nabi hijrah, otomatis perkataan beliau sudah didengar oleh para sahabat dan itu menjadi hadis. Para orientalis mengatakan hadis Nabi ditulis di tahun 300-an, zamannya Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri diminta oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadis-hadis Rasulullah SAW dengan alasan takut ilmunya hilang, lidurusil ilmu, ilmunya hilang. Sehingga Az-Zuhri menulisnya dengan rapi. Kemudian dibantah oleh para ulama-ulama Islam bahwa hadis itu ditulis pada saat Nabi hidup. Hadis-hadis Nabi itu ditulis pada saat Nabi SAW masih hidup. Buktinya mana? Suatu hari ada seorang orang yang datang kepada Nabi SAW untuk belajar hadis, namanya Abu Syah. Yang mana Abu Syah ini
atau dan teman-temannya itu datang ke kota Madinah untuk belajar Islam, kemudian ingin pulang lagi, waktu yang singkat, sehingga beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk dicatatkan sesuatu tentang apa-apa yang perlu diajarkan kepada orang di belakang kami, katanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Uktubu li Abi Syah." Maka tulislah untuk Abu Syah. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menulis perkara-perkara penting, perkara-perkara prinsip, perkara-perkara dasar yang berkaitan tentang Islam pada awal-awal itu, sehingga Nabi SAW secara khusus memerintahkan para sahabat untuk menulis hadis-hadis yang nantinya dipelajari oleh Abu Syah dan kaumnya. Jadi ilmu yang pertama kali ditulis salah satunya adalah ilmu hadis. Walaupun yang ditulis hanya matan-matan saja. Di zaman Nabi kan orang tidak mungkin berdusta, karena kita langsung bisa konfirmasi informasinya. Apakah benar Nabi Muhammad SAW mengatakan itu atau tidak? Tinggal datang ke Nabi, apakah engkau bersabda demikian atau tidak? Maka langsung terkonfirmasi tentang hal tersebut. Kemudian para sahabat yang besar, kibarus sahabat ada dan hidup di zaman itu. Kalaupun ada sabda-sabda Nabi, tentu mereka hidup bersama Nabi, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, maka bisa terkonfirmasi matan daripada hadis tersebut. Kemudian berkembangnya zaman, maka ditulislah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang prosesnya. Proses ilmu hadis itu sampai kepada kita, gimana prosesnya? Maka ada namanya ilmu rijal, ilmu yang mempelajari tentang rijal hadis. Ditulis. Itu yang disebut dengan mustalahul hadis. Kalau berkaitan tentang matan, ya sudah, zaman Nabi sabdakan sesuatu, didengar oleh para sahabat, karena pada zaman Nabi itu akal mereka, kekuatan hafalnya sangat tinggi, sangat kuat, maka belum dibutuhkan penulisan. Tapi ada beberapa kasus tertentu dibolehkan menulis. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk menulis. Bahkan Abu Hurairah berkata, mengaku, sebagaimana yang saya nukil dari kitab Tadwin Sunnah, dikatakan bahwa Abu Hurairah mengaku bahwa orang yang paling banyak hadis seharusnya itu Amr bin As, karena beliau menulis, sedangkan aku hanya bersandarkan hafalan. Tentu hafalan Abu Hurairah disepakati oleh para ulama hafalan terbaik, karena Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah. Jadi kritikan daripada orientalis berkaitan dengan hadis Nabi itu bukanlah hadis Nabi, itu terbantahkan karena di zaman Nabi banyak sekali sahabat yang menulis. Salah satunya adalah tulisan untuk Abu Syah tadi, juga tulisan yang sebagaimana testimoni daripada Abu Hurairah bahwa yang seharusnya banyak hadisnya adalah Amr bin As atau Abdullah bin Amr bin As dibanding Abu Hurairah, karena sahabat tersebut menulis, sedangkan Abu Hurairah tidak menulis daripada hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kenapa kok para sahabat sedikit menulis pada zaman itu? Memang ada larangan daripada Nabi SAW. Larangan tersebut bukan tanpa sebab, ada sebab-sebab. Sebab pertama, satu, takut bercampurnya antara tulisan Al-Quran dan Al-Hadis. Takut bercampurnya antara tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis. Walaupun kita sudah imani bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9 sudah turun ayat itu mengatakan bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, tidak akan mungkin hilang. Tetapi sebagai sisi manusianya kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak meninggalkan keraguan-keraguan buat untuk orang setelah kita. Jangan sampai ada satu buku di dalamnya ada tulisan Al-Quran dan ada tulisan Al-Hadis, sehingga menimbulkan fitnah, sehingga para sahabat dilarang oleh Nabi SAW untuk menulis Al-Hadis. Itu yang pertama, takut tercampur dengan Al-Quran. Kemudian sebab yang kedua, ini yang ditulis oleh para ulama, teman-teman, saya nukil saja. Yang kedua, larangan tersebut sebab jangan sampai orang hanya mengandalkan tulisan, yang mana pada zaman itu hafalan adalah suatu hal yang sudah menjadi biasa. Ketika orang mulai mengandalkan hafalan, mulai mengandalkan tulisan,
sangat kuat. Bahkan para sahabat memang merasa tidak butuh dengan tulisan tersebut. Para sahabat merasa tidak butuh dengan tulisan-tulisan tersebut, sehingga penulisan hadis di zaman Nabi itu ada tetapi sedikit. Kemudian terjadi banyak fitnah, terjadi banyak intrik politik antara A dengan B, sehingga ulama-ulama di kalangan A membuat hadis tertentu untuk memuatkan si B, ulama di kalangan lawannya membuat hadis-hadis tertentu, sehingga para ulama hadis mulai mengatakan samulana rijalakum, sebutkan siapa aja perawi-perawi kamu, siapa aja kamu dengar dari siapa, siapa dengar kepada siapa, ditanyakan, sehingga hadis-hadis yang sampai kepada kita itu adalah sudah matang, sudah jadi, karena juhudnya para ulama, usahanya para ulama, sehingga kita senang menyebut Sahihul Bukhari, hadis-hadis yang bersanad di dalam kitab tersebut sudah diterima oleh seluruh kaum muslimin, itu adalah hadis yang sahih. Bahkan Imam Nawawi dalam hadis Arba'in, gimana setelah hadis niat, apa bunyinya? Fa hijratu ila ma hajaru ilaihi, rawahu Imam al-Muhadditsaini fi sahihaihima, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis di dalam dua sahihnya, yang mana dua sahihnya itu adalah as-sahhul kutubi, as-sahhul kitabi ba'dal Qur'an, yang mana hadis Bukhari dan Muslim itu adalah hadis yang paling sahih yang pernah ditulis setelah Al-Quran. Hadis sahih ini adalah hadis yang disepakati oleh ulama, wajib kita terima, wajib kita yakini. Kalau itu perintah, wajib kita laksanakan. Kalau itu larangan, wajib kita hindari. Perlu perhatikan teman-teman, sumber hukum Islam itu ada berapa? Ada 4. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini yang disepakati oleh para ulama. Walaupun ada sebagian mazhab yang tidak menggunakan qiyas, tapi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan 4 ini: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang hadis ini teman-teman, secara kembali kepada sebuah hukum, fungsinya sama dengan Al-Quran. Perbedaan ada di pahala membacanya. Al-hadis ketika membacanya tidak bernilai pahala sebagaimana membaca Al-Quran. Bisa jadi membaca satu hadis dapat 1 pahala, sedangkan membaca Al-Quran 1 hurufnya sebagai guru posisinya, kemudian kalian sebagai murid ketika menyampaikan apa yang disampaikan oleh saya kepada murid kalian nanti, haddatsana, menceritakan kepada kami, baru sampaikan isi daripada perkataan. Lafaz-lafaz ini adalah lafaz-lafaz yang mengindikasikan bahwa sanad hadis itu adalah tersambung. Ustaz, bagaimana dengan lafaz an? Lafaz an pakai alif, an sama an. Ada perawi-perawi tertentu, jika mereka menggunakan lafaz an, pasti para ulama hadis, para ulama pengkritik hadis memberikan warning. Contohnya seperti Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Matlabi Maulahu al-Madani. Muhammad bin Ishaq ini yang penulis Al-Maghazi, Ibnu Ishaq. Beliau itu, para ulama sepakat kalau bicara tentang Maghazi, peperangan-peperangan, sejarah perangnya Nabi SAW, paling top, paling ahli, paling bagus di sejaman dengan Imam Malik. Beliau itu sejaman dengan Imam Malik. Akan tetapi beliau dituduh dengan 3 tuduhan dalam hidupnya. Oh, orang ilmunya keren banget. Bahkan Syu'bah bin Haddad mengatakan beliau Amirul Mukminin fil Hadis. Saking kerennya ini Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Matlabi Maulahu al-Madani. Beliau ini sangat keren.
sangat paten dalam ilmu. Bahkan Syu'bah tadi mengatakan, Imam Syu'bah mengatakan Amirul Mukminin fil hadits. Imam Malik mengatakan dia kadzdzab. Hisham bin Urwah mengatakan kadzdzab. Ini ulama-ulama sejaman dengan beliau mengatakan demikian. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Taqribut Tahdhib, beliau mengatakan saduqun yudallis. Seorang imam yang saduq, derajat periwayatan hadisnya saduq, jujur, akan tapi yudallis, suka tadlis. Tadlis itu teman-teman, seorang perawi menyembunyikan sesuatu di dalam sanad. Misalnya, saya ini guru kalian, saya ini dhaif. Kalian mengambil hadis dari saya karena tidak ingin nama saya muncul dalam hadis kalian. Kamu sembunyikan nama saya, langsung ke Syekh Qasim yang di Madinah. Anil Qasim. Kamu sembunyikan saya karena saya ini dhaif. Bisa jadi lemah hafalannya atau yang lain. Disembunyikan nama saya, langsung ke atasnya saya. Muhammad bin Ishaq bin Yasar dituduh demikian karena beliau disinyalir senang meriwayatkan dari perawi-perawi yang dhaif, dari perawi-perawi yang majhul. Dhaif kan banyak hal yang membuat dia dhaif, amalannya membuat dia dhaif, atau hafalan yang membuat dia dhaif, atau karena penyakit sehingga membuat dia dhaif, atau karena jabatan akhirnya dia dhaif, fokusnya kurang ke ilmu hadis lagi. Maka periwayatan-periwayatan yang isnadnya menggunakan an dari orang-orang tertentu akan dilihat. Ustaz, bukankah dalam Sahih Bukhari kan banyak sekali an? Hanya orang-orang tertentu saja. Jika si fulan misalnya Muhammad bin Ishaq tadi menggunakan lafaz an dalam periwayatannya, maka perlu diteliti lagi. Jangan-jangan dia menyembunyikan gurunya yang majhul, tidak dikenal dalam transmisi periwayatan. Dalam ilmu rijal dikatakan gurunya itu tidak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali Muhammad bin Ishaq. Jadi teman-teman, lafaz menggunakan apa tadi? An sama an dalam atau oleh orang-orang tertentu itu bisa jadi dhaif karena ada potensi tadlis. Ini sekedar ingin menjelaskan tentang wa huwa mattasal isnadu, yang tersambung sanadnya bisa dilihat dari bagaimana dia tahammul riwayatnya itu, membawa periwayatannya itu apakah menggunakan lafaz sami'a atau hadatsa atau qala atau dzakar dan lain sebagainya. Sedangkan menggunakan an ada potensi untuk perawi-perawi tertentu, bukan semua perawi teman-teman ya. Untuk perawi-perawi tertentu itu ada indikasi tadlis atau ada indikasi yang terputusnya sanad. Jadi dikatakan sini mendengar, berkata, melihat dan lain sebagainya. Tidak menggunakan lafaz an atau an. Tidak menggunakan lafaz an atau an. Jadi indikasi sebuah hadis itu muttasil atau isnaduhu yattasil adalah menggunakan lafaz-lafaz. Ilmu hadis itu sudah paten sebenarnya. Kita hanya mempelajari saja bagaimana para ulama dulu menulis. Kalau kita mau cari hadis saya sudah, Bukhari sudah. Mau cari hadis saya di Muslim sudah. Jadi kita pengen tahu bagaimana si ulama dulu mempelajari. Kemudian ada yang bisa kita mengambil kesimpulan terhadap hal-hal tertentu.